Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, malam ini malam Kamis terakhir di bulan Oktober. Seperti biasa kita bincang-bincang materi umum. Mungkin tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan dan saya berusaha menjawabnya sesuai kemampuan saya ya. Silahkan ada yang mau mulai bertanya barangkali di antara bapak-bapak atau ibu-ibu. Silahkan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan surat At-Taubah, tepatnya yaitu ayat 23. Kita menjelaskan bahwa ayat tersebut ada unsur politiknya. Menjelaskan lagi bahwa apabila memilih pemimpin itu harus yang baik. Kalau tidak baik, meskipun itu bapaknya atau saudaranya dan atau anaknya, kalau tidak baik jangan memilih. Pertanyaannya adalah hal-hal yang baik seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin menurut pandangan Islam. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ayat itu bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum faulaika humudz zalimun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan bapak-bapakmu, saudara-saudaramu sebagai pemimpin jika mereka itu lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Barang siapa yang tetap menjadikan mereka sebagai pemimpin di kalangan kalian, maka mereka itu termasuk orang-orang zalim. Ya, jadi ayat itu ada kaitan dengan kepemimpinan. Kalau boleh disebut ya politik bolehlah. Jadi memilih pemimpin bukan dasar saudara, famili dan sebagainya. Kalau justru yang harus dijadikan dasar adalah mereka lebih mencintai keimanan. Jadi yang dilarang mencintai kekufuran dibanding keimanan. Jadi lebih condong kepada kekufuran daripada kepada keimanan. Walaupun saudara, walaupun bapakmu, jangan kamu jadikan pemimpin. Itu ya. Lalu mafhum dari ayat ini sebetulnya boleh saja memilih bapak, saudara kalau itu baik.
Kalau condongnya kepada kebaikan, boleh saja kalau begitu. Jadi nepotisme itu kalau dasarnya kebaikan nggak apa-apa ya. Kan sekarang sering dipukul, pokoknya nepotisme tidak boleh. Maka perlu pakai definisi. Nepotisme yang dimaksud adalah memilih atau membawa famili atau bagian dari famili untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pemiliknya saja, bukan kepentingan orang banyak. Sebetulnya kalau Bapak memilih calon pemimpin Bapak kita sendiri, tapi baik untuk kepentingan semua orang, enggak apa-apa sebetulnya. Jadi ukurannya bukan ukuran hubungan darah, tapi sifat baiknya itu baik, cocok untuk pemimpin siapapun sebetulnya tidak ada larangan. Jadi kalau tidak salah ketika kita mereformasi, menggulingkan Pak Harto, sebut saja begitu ya, salah satu di antara alasannya memberantas KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi urusan mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kolusi melakukan rekayasa untuk kepentingan mereka sendiri. Nepotisme ngajak nephew itu keponakan ngajak famili untuk kepentingan famili. Jadi yang diberantas oleh KKN definisinya perbuatan-perbuatan buruk semua gitu. Jadi bukan soal urusan hubungan famili. Kalau menurut saya hubungan famili tidak apa-apa kalau itu semuanya baik dan untuk kepentingan orang banyak. Kalau pemimpin untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi. Itu hakikat dalam Islam. Oleh karena itu kalau kita lihat ya sistem pemerintahan dalam Islam, ini saya kaitkan sedikit karena menyangkut politik juga ya. Pertama ketika ditinggal Rasulullah, maaf dulu, di hadis kita ketemu di Riyadhus Shalihin, seorang sahabat berdua kakak adik datang ke Rasulullah, ini dari daerah nih, datang ke Rasulullah, kekuasaan Rasulullah, kekuasaan Islam sudah mulai luas, ada dua orang kakak adik dari daerah, ini nanti kita temu di Riyadhus Shalihin ya kalau tidak salah hadis keberapa lah. Dia bisik-bisik ke Rasulullah, ya Rasulullah kami berdua ini kan dari daerah, berikanlah kepada kami kakak adik ini sebahagian dari kekuasaan. Jadi seolah ingin diangkat jadi kepala daerah. Ya nanti ketemu di Riyadhus Shalihin itu hadisnya. Apa jawab Rasul? Saya tidak akan memberikan kekuasaan kepada orang yang ambisi. Rupanya Rasul tahu ini orang ambisi kekuasaan nih. Sebab apa? Sebab kekuasaan itu layak diberikan kepada orang yang pantas dan secara alami. Memang dia orang baik, memang dia punya kapasitas memimpin, sudah terbukti sifat-sifat baiknya, lalu diangkatlah pemimpin, wajar. Tapi kalau nyodor-nyodorin diri untuk dijadikan pemimpin, belum tentu dia mampu, belum kelihatan kepandaian dan sebagainya, itu namanya ambisi. Ternyata Rasul bersumpah malah, demi Allah aku tidak akan berikan kekuasaan itu kepada orang yang minta-minta kayak gini. Nah ya itu prinsip memilih pemimpin dalam Islam. Jadi betul-betul yang dipilih itu harus memiliki kapasitas layak memimpin. Ya, baik dilihat masa lalunya maupun dilihat peluang masa depannya atau kondisi masa sekarangnya. Jadi itu semua jadi pertimbangan ketika menentukan pemimpin ya. Nah, jadi itulah yang dilakukan Rasulullah atau sepeninggal Rasulullah oleh yang sehingga muncullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena apa tuh? Kapasitasnya, trik recordnya, kemudian kebijakan dan sebagainya, bahkan mohon maaf faktor umur. Jadi faktor umur juga. Jadi pertanyaan orang, kalau soal kecerdasan, ketegasan, kepintaran, ada yang menyamai Abu Bakar. Siapa? Sayyidina Ali. Kedekatan dengan Rasul bahkan famili dekat dibanding Abu Bakar, walaupun dari atas sama-sama Quraisy, tapi kefamilian terdekat Sayyidina Ali. Ya,
di satu rumah dengan Rasulullah dari kecil Sayyidina Ali itu, lalu menjadi mantu nikah kepada Siti Fatimah, melahirkan cucu-cucu Rasulullah dari Sayyidina Ali. Kecerdasannya tidak bisa diragukan, kesetiaannya juga tidak, kehebatannya tidak. Tapi kenapa tidak diangkat jadi khalifah pengganti Rasul saat itu? Nah, ternyata salah satu pertimbangan dari si kapasitas itu sama-sama hebat Sayyidina Ali sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Sayyidina Ali masih terlalu muda. Jadi beliau tahu diri. Ada yang lebih sepuh, lebih layak. Kalau Abu Bakar sebaya dengan Rasulullah selisih 2 tahun. Kalau Sayyidina Ali waktu itu baru 30 tahunan. Waktu Rasul wafat. Jadi merasa belum layaklah yang muda ini memimpin orang-orang senior-senior yang lebih. Jadi itu bagian dari pertimbangan juga. Nah, jadi unsur saudara waktu itu dipertimbangkan juga oleh para sahabat, bukan urusan saudara atau bukan, tetapi hal-hal lain kapasitas seorang pemimpin ya. Nah, kemudian dari Sayyidina Abu Bakar sudah clear, sudah masalah, walaupun orang-orang Syiah banyak yang mengarang cerita untuk meniup-niup perselisihan. Sebetulnya tidak ada perselisihan itu. Perselisihan itu ya perbedaan pendapat kecil saja di antara para sahabat. Cuman diapi-api, dikomporin oleh orang yang ya ada watak provokator lah gitu ya. Nah, kemudian dari Abu Bakar turun ke Sayyidina Umar, bukan saudara juga, bukan kakak, bukan adik, bukan anak, bukan ponakan. Betul-betul clear itu pilihan masyarakat juga berdasarkan prestasi seperti itu. Dari Sayyidina Abu Bakar, dari Sayyidina Umar, kemudian ke Sayyidina Utsman. Juga ini jauh juga, bukan famili dekat. Walaupun sama-sama suku Quraisy ya. Dari Sayyidina Utsman ke Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali pertama sudah layak, usia sudah cukup untuk memimpin dan sebagainya, dan kemudian saatnya maka keempat adalah Sayyidina Ali. Nah, dari Sayyidina Ali turun ke putra, yaitu Sayyidina Hasan. Nah, ini apa? Ini nepotisme. Nah, tidak ada unsur nepotisme karena Sayyidina Hasan memiliki kemuliaan, kecerdasan juga yang luar biasa. Akhlaknya dan sebagainya sudah terbukti. Dari masa kecil beliau diasuh Rasulullah, kemudian berkembang dalam periode Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, maka beliau diangkat. Cuman secara politis waktu itu, Sayyidina Hasan bukan karena dia anak Sayyidina Ali lalu menjadi pemimpin, karena memang karakter kepemimpinan cocok buat beliau. Tapi umat Islam waktu wilayah sudah sangat luas. Ternyata selain Sayyidina Hasan yang diusung untuk pemimpin, muncul pemimpin lain yang juga moncer tapi agak jauh di negeri Sam, yaitu Muawiyah. Nah, Muawiyah itu sekretaris Rasulullah dulunya, putranya Abu Sufyan. Famili dengan Rasul tapi lebih dekat ke Sayyidina Ali, ke Sayyidina daripada. Nah, jadi bukan unsur kefamiliannya itu saat itu betul-betul dari sisi kelayakan memimpinnya, bukan hubungan darahnya. Jadi tidak ada yang disebut nepotisme seperti kita usung sekarang, hanya semata-mata lantaran keluarga. Itu tidak ada. Nah, jadi yang terhormat, ayat tadi yang mengatakan jangan pilih bapakmu atau saudaramu menjadi pemimpin kalau mereka lebih condong kepada kekufuran daripada keimanan, berarti ukurannya kecenderungan sang pemimpin ini kepada kebaikan apa ketidakbaikan. Kalau ada kepada ketidakbaikan, jangankan orang lain, saudara pun jangan dipilih, barangkali gitu maknanya ya. Kalau condong kepada keburukan, jangankan orang lain, saudara sendiri, bapak sendiri, famili sendiri, jangan kamu pilih. Begitu ayat itu ya. Nah, jadi tidak semata-mata berbicara masalah hubungan saudara, tapi itu pemimpin itu membawa kepada kebaikan apa tidak. Itu yang harus menjadikan pedoman di dalam menentukan pemimpin berdasarkan surat At-Taubah ayat 23 tadi. Dalam perkembangannya, nah Sayyidina Hasan ternyata beliau melihat gelagat politik saat itu tidak kondusif, tidak memungkinkan karena nampaknya masyarakat waktu itu banyak yang mengusung
Sayyidina Muawiyah untuk menjadi khalifah. Terjadilah persaingan. Di satu sisi mendukung Sayyidina Hasan di Madinah, sebentar lagi satu lagi ada yang mulai moncer, mulai nanjak pamor politiknya di negeri Syam, di Damaskus, yaitu Sayyidina Muawiyah. Itu didukung oleh para pejabat yang selama itu mungkin merasa nyaman ketika di bawah pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi sudah mengakar dukungan politiknya kepada Sayyidina Muawiyah. Terjadilah dua matahari. Satu matahari negeri Syam itu Muawiyah, satu lagi matahari Madinah yaitu Sayyidina Hasan. Melihat gelagat seperti itu, bahkan mulai kenceng desakan orang kepingin Muawiyah, sementara Sayyidina Hasan itu orangnya sangat lembut, sangat santun, tidak suka pada kekerasan, orangnya itu sangat lembut. Sayyidina Hasan itu rupanya beliau legowo. Akhirnya dia katakan, ya sudah, Muawiyah kita serahkan ke Muawiyah, tapi dengan catatan setelah Muawiyah nanti kita flurkan kepada masyarakat siapa yang akan diusung. Jadi luar biasa, sudah ada semacam pemilu, ibaratnya sejenis pemilu atau sejenis referendum gitu. Ya, tapi nanti setelah Muawiyah itu silahkan serahkan kepada rakyat, kepada siapa itu pemerintahan akan diusung. Jadi Sayyidina Hasan luar biasa, legowo sekali. Sehingga beliau cuman sekitar 6 bulan saja beliau memimpin, dengan rela silahkan lanjutkan kepemimpinan oleh Muawiyah di Damaskus. Nah, itu prosesnya. Selanjutnya, ini suka membayarkan nepotisme. Selanjutnya, sinilah kecelakaannya nih. Muawiyah ternyata ngusung anaknya, yaitu Yazid. Nah, Yazid ini kurang bagus akhlaknya. Ya, tapi oleh orang yang sudah merasa diuntungkan selama pemerintahan Muawiyah tetap didukung juga. Nah, jadi inilah dari mulai. Satu, anak yang diusung itu padahal kurang baik. Nah, jadi mohon maaf kalau diterapkan dengan ayat tadi, ini sudah mulai melenceng dari ayat tadi. Jadi jangan mentang-mentang anak, kalau tidak baik mah jangan dipilih gitu. Nah, Muawiyah sudah menyiapkan anaknya Yazid untuk menggantikan beliau. Nah, ini kecelakaan politik saat itu. Sehingga Yazid yang akhlaknya kurang baik karena didukung oleh incumbent apa namanya? Kalau pemerintah yang sedang berkuasa apa namanya? Didukung dari sana sini secara dukungan politik, ternyata Yazid juga yang masuk. Padahal dari awal nanti setelah Muawiyah, ini keikhlasan dari Sayyidina Hasan, karena Sayyidina Hasan juga sudah dibaiat itu menjadi khalifah waktu itu oleh para sahabat. Harus diklirkan ke masyarakat. Rupanya disitulah kecelakaan sejarah, sehingga Muawiyah malah mengusung putranya sendiri, cawe-cawe gitu kira-kira. Nah, lantaran itulah maka dari mulai Yazid terjadilah musibah politik. Apa itu? Perselisihan dengan Sayyidina Husain. Nah, perselisihan yang cukup besar, Sayyidina Husain wafat dan seterusnya. Nah, dikaitkan dengan ayat itu, jadi jangan pandang ayah, saudara, anak dan sebagainya lalu diusung jadi pemimpin kalau karakternya, tabiatnya, akhlaknya tidak cocok menjadi pemimpin. Kurang lebih begitu. Ayat ini lebih menekankan kepada urusan iman dan kufur, kan itu pokok akidah kita ini iman dan kufur. Masih memperjuangkan keimanan atau melalaikan keimanan. Kalau melalaikan keimanan cenderung kepada kekufuran. Itu prinsip banget. Itu bahaya banget. Maka ayat Quran itu menyebutkannya inistahabbul kufra alal iman. Kalau yang diusung itu lebih condong kepada kekufuran daripada keimanan, sama sekali jangan dipilih, jangan diangkat. Gitu Pak. Jadi itulah ayat, maka saya komentari ayat itu ada kaitan dengan politik. Ya kenapa? Karena masalah kewalian, aulia itu kan pemimpin. Masalah memilih kepemimpinan kan masalah politik, itu masalah kekuasaan ya. Nah ini cocok nih ayat ini. Walaupun mungkin masalahnya tidak hitam putih, masalah iman dan kufur.
Sekarang berbicara tentang kemaslahatan, maslahat atau mudorot gitu Pak. Pemimpin mana yang mau maslahat, pemimpin mana yang mau mudorot, atau calon pemimpin mana yang cenderung membawa maslahat, pemimpin mana yang cenderung membawa mudorot. Itu yang jadi pertimbangan. Bukan urusan kakak adik, keponakan dan sebagainya. Ya itu mah secara kebetulan saudara ya terserah itu. Tapi saudarakah bukan saudarakah itu harus jadi pertimbangan. Cocok buat pilkada. Tapi saya juga bingung pilkada ini calon yang mana. Nggak ada yang kenal ya, nggak ada yang kenal baik buruknya ini. Nah itu dari sisi proses yang sedang kita jalani berkaitan dengan politik kita sekarang, setelah nasional sekarang daerah pilkada ya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang milih kayaknya mendingan kembali ke Undang Dasar 45 yang pertama aja lah. Nanti yang menentukannya siapa? Wakil rakyat aja yang milih, jangan rakyat langsung. Rakyat langsung juga banyak tidak tahunya. Sekarang dari rakyat yang milih nyoblos semua, yang tahu sadar memilih, punya dokumen, punya data yang lengkap untuk menentukan pilihan dari semua rakyat berapa persen. Kalau menurut saya sedikit saja yang tahu. Yang lainnya saya nyoblos aja lah, asal apa saja. Tidak ada tahu kualitas. Nah, tapi kalau dipersempit oleh perwakilan kan dipilih orang-orang yang bagus gitu, yang ngerti, sehingga menelitinya tuh mereka bisa lebih kuat daripada kita orang awam. Saya sendiri tidak tahu, saya mau pilih bupati mana yang lebih baik, saya tidak tahu saya. Udah deket waktunya ini November. Gubernur yang bagus nggak tahu juga saya. Coba, tapi suruh milih. Kan bisa tepat, bisa tidak. Nah, tapi kalau misalnya para wakilnya saja, contohnya ada wakil dari PKS, wakil dari PBB, wakil dari PKB, wakil dari Golkar, itu para wakil kan orang-orang tertentu yang mungkin mengenal calon-calonnya itu. Dengan catatan mereka juga jujur, para perwakilan itu pakai kaidah Al-Quran gitu. Jangan kepentingan lain. Ketika para legislator nih, yang baik tingkat daerah maupun tingkat pusat, mau memimpin presiden atau gubernur atau bupati kayak zaman dulu Orde Baru misalnya, mereka harus jujur. Mereka itulah yang harus menggunakan Al-Quran dan Sunnah itu. Rakyat mah tinggal makmum saja kepada para perwakilan kita. Jadi yang harus ngaji itu para perwakilan itu nanti. Yang paling wajib ngaji itu para perwakilan. Supaya mereka memutuskan pilihan dan sebagainya itu berdasarkan petunjuk agama dengan baik. Nah, cuman kalau ketemu para perwakilan yang nggak mau ngaji gimana ya? Salah lagi aja. Nanti mereka milihnya semau mereka lagi. Terjadi lagi kesenjangan, protes lagi kita. Jadi saya juga belum tahu nih formula terbaik bagi Republik Indonesia, sistemnya seperti apa. Saya kira itu ya tentang ini realitas kita. Tapi ayat Quran tetap dari awal sampai akhir petunjuk tetap benar, tetap petunjuk kebaikan ya. Jadi saya kira komentar saya seperti itu. Jadi ayat yang kemarin kita pelajari surat Taubah yaitu bahwa kita semua itu diwanti-wanti oleh agama, oleh Allah SWT, tidak sembarangan memilih aulia. Bukan satu-satunya di At-Taubah, di Ali Imran ada, di An-Nisa ada, petunjuk memilih di Al-Maidah yang sampai heboh tentang Ahok, itu Al-Maidah 55 juga ada. Cukup banyak ayat yang memberi petunjuk bagaimana menentukan atau cara memilih pemimpin dan bagaimana yang tidak boleh, yang bolehnya harus bagaimana, itu ada petunjuk. Nah, jadi saya kira itu cukuplah petunjuk agama. Cuman sayang mungkin kesadaran beragama masing-masing kita ini masih rendah, entah itu pengetahuannya, entah itu kesadarannya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf agak panjang jawabannya ya. Nah, kira-kira begitulah. Jadi ayat Quran maha benar, shadaqallahul adzim, maha benar, bahwa kemudian penerapan di tengah masyarakat, nah itu adalah tuntutan, panggilan bagi kita untuk melaksanakannya sebaik-baiknya kalau ingin menuju ridho Allah. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya, yang masalah lain? Silakan. Oh ya, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Iya, kebetulan saya nggak bawa kitabnya ya. Nanti kita lihat di kitabnya saja Pak Ustadz ya. Nanti kita lihat di sarahnya itu Ubaidillah yang mana yang dalam diskusi di hadis Riyadhus Shalihin yang kemarin terakhir ya. Bahwa memang ya dua pekan yang lalu apa ya? 2 pekan yang lalu ya. Jadi itu berkaitan dengan perbincangan para sahabat tentang suatu masalah. Sebenarnya itu perbincangan antara sahabat dan tabi'in itu ya. Jadi seolah-olah sahabat itu menyampaikan sesuatu tapi agak sedikit dianggap sepele oleh seorang tabi'in itu. Nah ternyata penegasan mereka memang ada sahabat yang boleh dianggap sepele gitu. Mas saya menggunakan istilah ecek-ecek gitu ya. Dianggap sepele. Nah itu untuk menunjukkan kehati-hatian kita bahwa para sahabat itu para asuhan Rasulullah lah. Jadi kalau informasi yang datang dari para sahabat itu hendaklah kita hormati betul gitu karena sahabat orang terdekat dari Rasulullah gitu. Sehingga ketika dianggap sepele oleh generasi berikutnya maka dibantahlah, jangan dianggap sepele informasi yang diterima dari para sahabat. Nah, penghargaan seperti itu sudah menjadi baku di kalangan ahli sunnah wal jamaah sehingga umumnya umat Islam menyebutkan kurun Rasulullah kurun terbaik, lalu kurun sahabat, lalu kurun tabi'in kan gitu ya. Itu urutan kualitas baiknya umat zaman Rasulullah, bimbingan Rasul langsung. Lalu para sahabat mereka yang dapat bimbingan dari Rasul langsung. Berikutnya tabi'in meneruskan para sahabat. Sehingga hierarkinya sering dianggap sahabat itu lebih utama dari para tabi'in. Itu dari sisi kemuliaan para sahabatnya. Walaupun dari sisi kualitas keilmuan, ya, kualitas keilmuan tentu saja pada kurun masing-masing juga sudah terjadi beda-beda. Di kalangan para sahabat, tidak mahir semua sahabat itu. Tidak menguasai seluruh ilmu semuanya. Ada sahabat yang ilmunya mendalam, ada sahabat yang hanya sedikit saja pengetahuannya, itu terjadi. Nah, maka mohon maaf saya lanjutkan, saya teruskan kepada yang sering ditanyakan oleh sahabat-sahabat kita. Perlukah kita sebagai umat Islam bermadhab? Ini yang sering jadi perbincangan. Perlukah umat Islam itu bermadhab? Ternyata jawaban kata mereka kan yang penting ada Quran dan Sunnah. Jawabannya betul, Quran dan Sunnah itu asli dari Rasulullah dan seterusnya. Tetapi kemampuan memahami Quran dan Sunnah itu beda-beda. Jangankan sekarang, zaman sahabat saja beda-beda. Maka dari zaman sahabat sudah mulai ada bibit-bibit mazhab. Sahabat yang menguasai ilmu lebih luas, lebih mendalam, jadi tempat bertanya sahabat yang lain. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, Siti Aisyah, itu tempat orang bertanya. Sama-sama sahabat kok bertanya? Iya. Kan tidak semua sahabat ilmunya sama. Maka nanya kepada yang lebih berilmu. Itulah cikal bakalnya mazhab. Lalu kadang terjadi perbedaan ijtihad antara Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kemudian Siti Aisyah, terjadi perbedaan. Tapi tetap dalam memahamkan kitab suci. Itu asal usul mazhab. Jadi jangan dikira mazhab itu mulai dari Imam Syafi'i. Nah nanti kita cerita lain ya. Jadi Imam Syafi'i itu sudah generasi setelah tabi'in. Jadi itu sudah lahir tahun 150. Sahabat sudah pada meninggal. Sahabat itu paling lama 100 lah, sampai tahun 100 itu. Hampir habis semua sahabat. Berikutnya tabi'in. Imam Syafi'i lahir tahun 150.
Sementara Imam Malik lahir tahun 90 masih ketemu dengan sahabat. Jadi tabi'in. Lalu Imam Syafi'i tabi'in. Nah, tapi populernya ilmu agama setelah dikodifikasi lengkap oleh para tokoh-tokoh imam madhab itu. Jadi untuk hormat bermazhab itu sejak zaman sahabat. Nah, karena orang sekarang mengatakan, aku tidak bermazhab. Nah, saya bilang jawabannya itu tidak paham sejarah. Nah, itu tentang kedalaman ilmu masing-masing sejak zaman sahabat berbeda-beda. Ada yang mahir mendalam, ada yang sekedarnya saja. Nah, tetapi dari sisi menghormati sahabat Rasul tadi, yang hadis tadi itu, tidak ada sahabat yang harus kita lecehkan. Karena sahabat itu orang-orang yang beriman pada zaman Rasulullah. Pada zaman tidak mudah untuk beriman ke Rasulullah ketika mendapat tantangan orang-orang kafir. Tapi mereka beriman. Lalu ketika Rasul berjuang, mereka siap berjuang. Maka tidak boleh ada yang menganggap sepele terhadap siapapun di antara para sahabat. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Mungkin sebagai pembanding, saya mau bandingkan Syiah. Kalau Syiah, apa kata Syiah? Sahabat Rasul tidak semuanya baik. Tidak semuanya benar, tidak semuanya baik. Bahkan karena punya doktrin begitu, mereka seleksi sendiri. Sehingga yang baik jadi sedikit. Nah, sedikit itulah yang oleh mereka dianut sebagai junjungannya. Lalu yang sedikit itu hanya keluarga Rasulullah dan keluarga Sayyidina Ali. Yang lain dikesampingkan semua. Apalagi sempat berselisih, dikesampingkan semua. Itu sifat akidah orang-orang Syiah. Jadi tidak seperti kita menghormati seluruh sahabat. Nah, hadis yang kemarin nampaknya ada kaitan dengan tidak bagus. Ini kata-kata dari sahabat Rasul. Tidak bagus kita menganggap sepele seseorang sahabat Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada berita, ada nasihat yang sampai kepada kita dari sahabat, maka jangan dianggap sepele. Itu sangat baik untuk diperhatikan. Kira-kira begitu Pak Ustaz. Allah alam bisawab. Tentang nanti insyaallah saya buka kembali tentang hadis tadi ya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau Bapak Bu sampaikan? Cukup? Pak Jun enggak, silakan. Yo, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan di Mensos itu menurut pandangan Islam. Maksudnya nge-share apa? Makanan bisa makan ini bisa jadi apa? Mempromosikan apa mengungkapkan saja? Oh, saya lagi makan ini nih, gitu ya. Lalu difoto, lalu disebarkan ke grup gitu ya. Iya juga ya, jadi saya mikir juga. Mungkin ini kaitan dengan adab ya. Apa bagus tidak? Saya mau makan pagi-pagi. Lalu di sini ada ada serabi. Apalagi kalau pagi-pagi ya. Bakwan anget, kopi, saya foto, nasi uduk, laser. Mari kita makan, gitu ya, di grup ya. Jadi kayaknya ini bagus buat renungan saja. Bagus apa tidak gitu ya. Ada gimana ya? Saya mau tanya Bapak sebetulnya nih, pendapat Bapak sekalian nih. Kalau kebetulan ada orang yang sedang puasa, ngabibita, kata orang sedang ngabibita. Jadi ini bikin udah mau puasa dikasih lihat mana opinya anget, ngebul lagi. Waduh, bikin ini. Jadi seolah-olah orang yang lagi puasa ditawarin gambar makanan yang menggoda. Kira-kira menurut Bapak bagus apa tidak? Ketemu dengan orang yang tidak punya makanan. Di grup kita ternyata orang miskin. Yang pagi-pagi boro-boro sarapan, orang makannya juga sedikit. Sehari 2 kali atau sekali makan. Kalau ketemu yang begitu, kira-kira gimana perasaannya? Gitu ya. Jadi saya kira mungkin ini hal-hal yang bisa jadi pertimbangan saja. Apa nge-share seperti itu adab baik atau tidak baik? Gitu ya. Kalau menurut saya nih. Nah, kalau Bapak punya masukan juga boleh nih. Saya himpun semua pertimbangannya nih. Sehingga kemudian kita lihat dari sisi manfaat.
kira-kira manfaatnya apa? Makanya sebetulnya saya di grup itu suka wanti-wanti tolong perhatikan apapun yang mau di-share itu ada manfaatnya apa tidak. Nah, coba dari si manfaatnya apa itu? Ya mungkin ngajakin supaya bersyukur kali ya. Kita bersyukur pagi-pagi punya sarapan, bersyukur. Harus gitu harus tambahin ini, bersyukurlah kepada Allah, lalu tuliskan doanya, doa mau makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Gitu ya. Nah, supaya tidak polos cuman nge-share doang itu makanan pagi-pagi gitu ya. Cuman gitu doang. Nah, coba pertimbangan apa manfaatnya dan hati-hati takut ada mudaratnya. Kebetulan saya mau nanya Bapak aja sekarang. Kira-kira menurut Bapak gimana tuh? Ada masukan nggak yang punya pendapat nih tentang di grup nge-share makanan? Siapa? Silakan Pak Sumangat. Menurut Pak Sumangat gimana nih? Nasi ya. Iya. Saya sengaja share untuk menggugah yang lain supaya tertarik untuk datang. Kalau habis ngaji, ayo kita sarapan dan kopi sama-sama. Iya. Supaya banyak yang ikut ngaji itu juga. Iya. Itu salah satu kenapa saya bisa acara sarapan pagi bersama. Ada tentu ada beberapa makanannya. Ya, saya kira kalau itu bagus karena ada unsur informasi itu akan membuat orang memperoleh kesan. Satu, ngaji itu adalah kebersamaan, berkumpul dalam satu pengajian bagus. Diakhiri dengan makan bersama gitu ya, walaupun menunya sederhana. Saya kira nge-share itu kalau menurut saya itu bagus Pak, ada manfaatnya. Pertama menunjukkan kebersamaan dalam kebaikan. Ngajinya rame-rame, di-share, diinformasikan, itu informasi kebaikan. Semoga mengajak kita merasa untuk mengikuti, meniru cara-cara yang baik. Baru ngajinya tuh. Sekarang ada makan-makan, itu juga bagus juga. Karena makan bersama itu termasuk jadi amal soleh juga Pak. Makan bersama itu termasuk amal soleh. Termasuk yang dianjurkan oleh agama, bahkan Rasulullah ya, makan bersama itu mendatangkan keberkahan. Jadi saya kira kalau nge-share seperti itu, kalau menurut saya bagus Pak. Itu satu akan dibaca oleh orang, oh iya seneng juga ya ngaji sama-sama. Wah apalagi ada kuehnya dan segitu ya. Jadi itu adalah kalau menurut saya sharing seperti itu bagus. Yang saya komentari itu pagi-pagi habis pulang dari masjid, begitu buka HP sudah ada gambar pisang goreng, kopinya ngebul, ditaruh begitu. Baru cuman tulisan apa namanya sarapan pagi. Cuman begitu saja. Yang dipoto kan punya dia doang. Tidak ngajak-ngajak. Nah ini kalau menurut saya yang tadi yang pertanyaan yang pertama itu yang harus dilihat dari baik buruknya ya, manfaat mudaratnya ditinjau ulang. Tapi kalau kegiatan kebersamaan seperti yang Pak Supangat sampaikan, kalau menurut saya bagus Pak. Itu bahkan mungkin menginspirasi yang lain untuk meneruskan, meluaskan kebiasaan baik seperti itu. Sebab ngaji bersamanya itu juga sudah kebaikan, makan bersamanya juga sudah kebaikan. Lalu disebarkan informasi ke halayak luas, semoga merangsang mereka untuk meneruskan kebaikan ini gitu. Saya kira kalau itu bagus ya menurut saya. Cuman yang tadi yang cuman tiba-tiba saja, karena saya suka dapat juga tiba-tiba pagi-pagi begitu buka, sudah yang begitu buka pertama itu adalah kue yang ngembul dan sebagainya, makan pagi, waduh, begitu aja. Tapi nggak nawarin, cuman foto doang, di sharing doang. Mestinya dianterin Pak Ustadz ini yang tadi difoto ini. Jadi saya kira itu ya hal sepele, tapi itu akan masuk ke dalam pertimbangan kita berkaitan dengan akhlak, bahkan berkaitan dengan amal soleh ya.
Kalau nge-share yang seperti Pak Supangat tadi sampaikan, lalu di mana-mana orang menjadi semangat, muncul pengajian di mana-mana, lalu tambah luas kebersamaan kita, tentu baik sekali. Jadi itu untuk share tradisi yang baik. Tradisi-tradisi lainnya ya, selain yang tadi sudah disampaikan, itu juga silahkan. Inovasi-inovasi baik, gagasan baik yang manfaat, tidak bertentangan dengan agama kita, lalu di-share itu silahkan. Jadi itu saya kira sarana untuk meluaskan informasi satu sama lain, lalu kita coba arahkan kepada yang bermanfaat. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu yang terhormat. Itulah perbincangan sederhana malam ini. Mudah-mudahan ya ada manfaat buat kita semua ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.